bertobat. Kalau dulu kita pikiran kotor, tapi kita sudah bertobat pendeta. Tapi hati masih licik. Maaf pendeta, itu sudah jadi tabiat. Ini semua kedagingan yang ada pada kita. Saudara, saya mau beritahu, saya alami hidup seperti itu, tapi Tuhan bebaskan saya. Kami ada di sini saudara, bukan senantiasa membawa dogma untuk menyampaikan kebenaran, tetapi membawa kebenaran yang kami alami, yang kami rasakan. Saya alami, saya rasakan. Artinya begini saudara, ya, saya pelajari dalam hidup kita ini mempunyai 4 hal atau 4 panggilan, dan 4 panggilan ini yang harus kita miliki, dan ini yang dicuri oleh iblis, yang dicuri oleh setan. 4 panggilan ini yang harusnya kita miliki, tapi itu dicuri oleh iblis. Saya kasih contoh. Yang dicuri oleh iblis itu apa? Kehidupan. Apa itu kehidupan? Kehidupan itu adalah ketika kita punya damai di hati, punya ketenangan, itu kehidupan. Saya sebelum tahun 97 tidak ada kehidupan, karena Alkitab bilang tidak ada damai di luar Yesus. Tidak ada damai. Alkitab sudah jelas berkata tidak ada damai bagi orang fasik di luar Tuhan. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Itu Alkitab bilang. Saya alami saudara. Jadi yang dicuri oleh iblis di Taman Eden adalah kehidupan yang Tuhan berikan pada manusia. Alkitab katakan Tuhan ciptakan manusia laki-laki dan perempuan di Taman Eden. Setelah itu Allah mengembuskan nafasnya pada manusia. Nafas Allah dihembuskan kepada manusia. Nafas Allah itu dalam bentuk roh membuat manusia hidup, membuat manusia hidup, dan hidup manusia terkoneksi, punya damai, punya sukacita. Itu di Taman Eden. Iblis masuk, dia curi, dia pengaruhi manusia. Dia katakan kamu boleh makan buah itu. Manusia makan, hilang kehidupan kepada manusia. Di mana buktinya? Di mana buktinya manusia hilang kehidupan? Dengar baik-baik. Kejadian 3 ayat 9. Tolong cepat baca. Kejadian 3 ayat 9. Dengar. Manusia kehilangan kehidupan pada saat jatuh dalam dosa. Kehidupan itu apa? Kehidupan itu adalah ketenangan jiwa, kedamaian, sukacita, terkoneksi dengan surga. Itu berarti kehidupan, tapi hilang karena dosa. Di mana ayatnya? Kejadian 3:9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di manakah engkau? Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, Terus? aku menjadi takut karena aku telanjang." Aku telanjang. Saudara perhatikan baik-baik. Manusia kehilangan kehidupan itu pada Kejadian pasal 39. Kenapa? Karena manusia menjadi takut karena telanjang. Takut itu karena sudah terputus hubungan dengan surga. Takut itu karena kehilangan status. Takut karena kehilangan tujuan. Takut karena sudah telanjang. Itu manusia karena jatuh dalam dosa. Itu saya alami saudara. Dan sejak umur saya 1 tahun sampai 28 tahun, saya ini tidak mengalami kehidupan walaupun menjadi orang Kristen. Ya, kenapa? Karena saya tidak mengerti arti hidup, karena tidak ada damai di hati. Tapi Alkitab katakan yang dicuri oleh iblis itu adalah kehidupan kita yang penuh damai ketenangan. Yesus datang kembali memberikan itu kepada kita lewat ada berita sukacita di Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 berkata, jangan, minta tolong harus dibuka supaya kita buka ayatnya supaya kita mengerti. Jadi kata ketakutan pertama dimulai dari Kejadian 3 ayat 9. Kenapa manusia takut? Karena telanjang. Karena manusia sudah berbuat dosa. Kenapa manusia takut? Karena manusia sudah punya kematian. Karena manusia sudah rusak. Karena manusia sudah hidup dalam kesukaran yang besar. Kesukaran itu adalah hidup dalam kutuk hukuman penderitaan, itu kesukaran. Tetapi berita sukacita Lukas 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Ini biasanya ayat-ayat ini dipakai di berita Natal. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Stop. Jangan takut. Berita pertama dari surga datang pada manusia lewat berita ini. Diberitahukan supaya jangan takut. Kenapa?
karena dosa. Tapi beritanya adalah jangan kamu takut. Terus, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk ada kesukaan besar bagimu, kata Tuhan. Terus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Alkitab Kristus bilang Tuhan. Yesus datang Kota dengan Daud. perkara yang pertama. Dia harus datang ke dalam dunia ini. Dia mencari umatnya yang sudah hidup dalam ketakutan, sudah hilang status, hilang identitas. Dia datang dan memberitahukan beritanya, jangan kamu takut. Kenapa? Karena ada kesukaan besar bagimu. Kalau ada berita kesukaan besar, berarti karena ada kesukaran yang besar. Ada berita kesukaan, karena ada berita kesukaan, karena manusia sudah hidup dalam kesukaran. Apa itu kesukaran yang manusia alami? Kesukaran yang manusia alami adalah yang saya sudah sampaikan tadi. Manusia hidup dalam kutuk dan hukuman. Manusia hidup diperbudak oleh dosa. Manusia hidup dalam tekanan. Manusia hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Semua ini adalah kesukaran yang dialami oleh manusia. Sampai hari ini hidup kita kena kutuk hukuman, hidup dalam kemiskinan, sakit-sakitan. Ini kesukaran. Ini semua kesukaran. Ada berita dari surga, jangan takut. Karena ada kesukaan bagimu. Nah, Alkitab bilang kita hanya bisa bebas dari ketakutan jika kita menemukan panggilan itu. Panggilan kita seperti apa? Kolose 3 ayat 15. Dengar, Kolose 3:15. Panggilan kita adalah yang harus kita responi supaya kita bebas dari ketakutan. Harus kita tahu panggilan kita. Kolose 3:15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Alkitab menjadi satu tubuh. bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiranmu, karena untuk itu kau dipanggil oleh Tuhan. Tahukah saudara, manusia ketika jatuh dalam dosa hilang signal. Hilang signal. Kalau namanya hilang signal berarti error. Hidup kita semua sudah error. Hidup kita semua sudah error, sudah hidup dalam kesukaran yang besar. Error berarti tidak connect. HP, kalau Anda pegang HP tidak punya jaringan, error, tidak koneksi. Manusia karena dosa error semua. Yesus datang untuk menciptakan perdamaian, untuk membuat kita yang error terkoneksi. Caranya gimana? Dia harus datang dengan mati di kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Salib itu bicara jaringan yang Tuhan buat. Yesus datang buat jaringan. Minta tolong cepat buka firman Tuhan, Efesus 2 ayat yang ke-15. Lihat saya, saudara. Ini surga. Ini manusia terputus hubungan karena dosa. Oke? Jadi hidup kita di bumi ini tidak terkoneksi di sini karena sudah hilang signal karena dosa. Yesus datang, dia buat jaringan. Yesus buat jaringan di sini. Jaringan itu bernama salib. Waktu dia mati di kayu salib, dia menghubungkan manusia di bumi ini terhubung ke surga. Oleh kuasa salib Kristus, darahnya tertumpah. Waktu Yesus darahnya tertumpah, Alkitab katakan ketika darah Yesus tertumpah, Roma 5:9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Darah Yesus tertumpah di kayu salib, darah Yesus menetes hingga ke tanah. Kita buatan dari tanah. Yesus datang, dia membayar kita dengan nyawa, dengan darah. Waktu dia tergantung, dia bilang sudah selesai. Dia sudah selesai, dia buat jaringan. Waktu Yesus buat jaringan, jaringan itu adalah salib. Dengan salib Kristus kita diperdamaikan. Waktu diperdamaikan, maka engkau bukan lagi orang-orang asing, bukan lagi tertekan, bukan dalam ketakutan, tapi hidup terkoneksi, penuh damai dan penuh ketenangan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Ini saya alami, saudara. Ini saya alami. Jadi panggilan hidup kita itu adalah marilah hidup terkoneksi dengan surga, marilah hidup terhubung dengan surga.
Tanda-tanda orang terhubung dengan surga, tanda-tanda orang terkoneksi dengan surga adalah ada damai di hati. Bilang kiri kanan, damai di hati. Bilang sama-sama, damai di hati, bukan galau di hati. Bilang sama-sama, ada damai di hati, bukan galau di hati. Saudara, saya membuktikan bahwa saudara, siapa di sini yang dari jam 6 sore pagi sampai hari ini, jujur ya, siapa di sini dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 6, dari jam 6 pagi kita bangun sampai jam 6 sore penuh dengan damai di hati, damai terus, nyana emosi, nyana marah, nyana tersinggung? Siapa sini saudara? Ya, yang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore damai terus di hati. Saya mau beritahu, cuma orang gila seperti itu saudara. Karena kenapa? Kita berperang tiap hari. Iblis akan berusaha membuat kita kehilangan damai. Suami istri dia bikin bakalae, anak orang tua dia bikin bakalae, sesama kita bikin pertengkaran supaya hilang damai. Kalau hilang damai berarti sama error. Iblis membuat kita error. Iblis mencuri koneksi kita, dia buat kita error. Nah saudara tahu, orang error itu sama dengan HP. HP itu hanya bisa tidak terkoneksi kalau di luar jaringan. Biasanya nanti ada di hutan baru hilang jaringan. Kalau kita ada di daerah perkotaan, di daerah ada jaringan, pasti koneksi, tidak error. Tapi kalau kita sudah jauh di hutan, itu pasti error. Nah saudara tahu, kita jangan jauh di hutan sana. Jauh di hutan itu apa? Pikiran kotor, hati licik, tidak mau berdamai, sembunyikan dendam, itu di hutan saudara tahu. Itu berarti kita sudah di luar jaringan. Nah bagaimana supaya tetap ada di jaringan, supaya ada damai, supaya ada koneksi? Jangan jauh-jauh, harus ada di dekat jaringan. Dekat jaringan itu adalah dekat dengan Yesus. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Katakanlah haleluya. Kenapa kita harus beribadah? Supaya dekat di jaringan. Kenapa kita harus berdoa? Supaya dekat dengan jaringan. Kenapa kita ada persekutuan? Kenapa kita ada ibadah kolom, ada ibadah yang macam-macam di golongan-golongan kita punya ibadah-ibadah. Kenapa? Agar kita tidak di luar jaringan. Makanya saudara tahu, kalau ibu-ibu sementara makan di Tuhan, terus kalau ada orang mulai bilang ini, ada gua tamu cerita pangana, kalau dia semua berbulu-bulu, berarti itu di luar jaringan. Anda akan error. Kalau kita berkumpul dan berkata, kita mau jelaskan bagaimana apa? Ada hal yang besar, Tuhan itu baik, berarti ada di dalam jaringan. Pokoknya lihat tuh, kalau coba pikir kotor, kata-kata negatif, berarti itu di luar jaringan. Jadi bilang kiri kanan, jangan di luar jaringan. Kalau Anda di luar jaringan, error. Tanda-tanda orang error adalah dia pemuka sama dengan popaya tono. Kalau jangan percaya, lihat kiri kanan, lihat dia pemuka. Kalau dia pemuka sesebut-sebut, berarti so error. Tapi saya tahu masyarakat desa Pondos tidak ada yang error. Semua terkoneksi. Katakan sama-sama haleluya. Jadi dengar, biarlah daerah Pondos ini tidak ada lagi yang error. Maksudnya apa? Tidak ada yang saling menyembunyikan dendam. Tidak ada lagi yang orang bilang baku feo. Tidak ada orang yang bilang, kita jangan mau ampuni gua pangana. Sudah tahu, ada banyak orang Kristen cuma beda golongan, baku marah sampai mati. Cuma beda golongan, saudara, sampai mati tidak berdamai. Ada banyak anak-anak muda kepahitan dengan orang tua. Kami juga melayani di sekolah-sekolah. Tadi WL lupa bilang, saudara, kami pelayanan Tuhan percayakan di penjara-penjara. Kami Tuhan bawa di 7 titik pelayanan. Yang pertama di desa-desa, pusat-pusat kota, terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan, dan di pasar-pasar. Tuhan tambah lagi kami pelayanan di penjara-penjara saudara-saudara, dan di sekolah-sekolah SMA sampai SMP. Dan kami pernah melayani penjara. Ada satu penjara anak namanya, penjara anak di Tomohon. Saudara tahu, yang masuk penjara itu umur 13-15 tahun. Umur 15 tahun masih remaja sudah membunuh, saudara. Sudah membunuh, kasus pembunuhan. Kami tanya pada mereka, kenapa karena masih begini kau sudah membunuh? Dia bilang, soalnya kita dari kecil tak pernah lihat orang tua. Tidak pernah lihat orang tua bahagia. Rupanya dari kecil anak ini bertumbuh dengan kekerasan orang tua. Rupanya dari kecil dia hanya lihat mama dan papanya tiap hari error. Tiap hari error, loading terus, nyala mau terkoneksi, baku marah terus.
kecewa, kepahitan. Jadi karena itu terbawa atmosfer di rumahnya. Lihat orang tuanya error tiap hari, anak jadi error, saudara. Dan akhirnya di kasus pembunuhan. Saudara tahu hari-hari ini setan menyerang rumah-rumah tangga. Dia bikin rumah tangga itu error, tidak terkoneksi. Dia bikin rumah tangga sekarang hidup dalam perceraian, kehancuran. Ini akhir dari akhir zaman. Alkitab katakan, Wahyu Nubas berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gelap yang dahsyat. Karena dia tahu waktunya sudah singkat, Tuhan akan datang. Iblis tahu kedatangan Yesus akan datang semakin singkat. Karena itu iblis bekerja 1/24 jam untuk membuat banyak orang Kristen itu terputus hubungan. Rumah-rumah tangga dia bikin error, rumah-rumah tangga bikin perceraian, anak-anak muda hidup dalam dosa, seks bebas, narkoba, minuman keras. Ini semua yang terjadi. Tuhan bawa kami untuk menyampaikan berita ini agar banyak umat Tuhan diselamatkan, dikuatkan. Ada banyak umat Tuhan tidak error, tapi terkoneksi dengan surga. Bilang sama-sama haleluya. Biar daerah Pondos ini terjadi perdamaian, suami istri hidup dalam kebahagiaan, anak orang tua terjadi pemulihan, kakak beradik terjadi pemulihan, supaya antar golongan kita sama-sama menjadi satu, sama-sama punya Tuhan yang sama, sama-sama menyembah punya Tuhan Yesus yang sama. Tidak ada golongan yang berkata kita lebih betul dari ngoni. Tapi hari ini saya mau beritahu pesan surga. Biarlah damai sejahtera Yesus memerintah daerah Pondos ini. Biarlah pemerintah daerah Pondos ini diberkati oleh Tuhan. Damai ada di daerah ini, di negeri ini dilawat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Bilang haleluya. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, saya khotbah masih pendahuluan. Amin. Masih pendahuluan, maksudnya belum masuk DP inti, baru pendahuluan. Saya biasanya kalau khotbah 5 hal. 5 hal itu adalah 1 hal 1 jam, 5 hal 5 jam. Ditutup 1 hal jadi 6 jam di sini. Yang merasa bertahan 6 jam, bilang haleluya. Bilang amin. Yang saudara amin, masuk di kamar tidur. Dan gelisahlah kita di dalam kamar. Oke, jadi saya mau beritahu hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua, agar kita di negeri ini, mulai dari anak-anak muda, pemuda, remaja, tidak ada lagi yang error. Orang-orang tua tidak ada lagi error, semua terhubung dengan surga, semua dilawan oleh Tuhan di tempat ini. Bilang sama-sama haleluya. Saudara, yang kedua, panggilan kita mesti jelas. Iblis mencuri kebahagiaan, iblis mencuri koneksi kita. Tetapi Tuhan kembali hubungkan dengan jaringan yang dia buat. Dia bikin jaringan yang namanya salib, membuat kita tidak error tapi terkoneksi. Yang kedua, kita diajarkan Tuhan untuk punya panggilan. Panggilan kita apa? Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Dengar baik-baik firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Alkitab bilang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bilang kiri kanan, kuat di dalam Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Saudara umat Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa lautan itu bukan teduh, bukan selamanya teduh, tapi ada gelombang-gelombangnya. Tuhan mengajarkan kita adalah jadilah prajurit Kristus yang betul-betul kuat menghadapi badai gelombang. Mau atau tidak mau, kita akan menghadapi begitu banyak persoalan, masalah. Dunia ini sedang berada pada kehidupan yang penuh misteri. Alkitab mencatat bahwa sesungguhnya di hari-hari terakhir, 2 Timotius 3 ayat 1-5, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Di masa sukar ini ada begitu banyak umat Tuhan mengalami kegoncangan, tidak kuat menghadapi badai gelombang, tidak kuat menghadapi yang namanya ekonomi morat-marit, tidak kuat menghadapi keadaan dunia sekarang yang penuh dengan kegoncangan. Di mana-mana terjadi kegoncangan, apalagi pada waktu muncul pandemi atau COVID-19. Semua orang penuh dengan ketakutan, semua orang penuh ketakutan dan kegoncangan. Karena itulah Tuhan bawa kami ke misi penginjilan jalanan, untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang senantiasa mengalami ketakutan dan kelemahan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa sukar. Kita sedang berada pada hari-hari terakhir. Di mana buktinya? Alkitab
satu ini tidak boleh kamu lupakan. 2 Petrus 3 lanjut itu 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3 sebelum kita lanjut ayat tadi, kita baca dulu ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3 dikatakan begini, dengarkan baik-baik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Terus bilang ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan bertobat. 10 ayat 10. Tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri. Pada hari itu terus dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam menyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Alkitab bilang, umat Tuhan, kita perlu tahu bahwa sesungguhnya hari Tuhan akan datang seperti pencuri, dan kita diajarkan bahwa ketahuilah kita berada pada hari-hari terakhir. 2 Petrus 3 ayat 8. Hari-hari terakhir itu bicara akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman akan kita alami masa sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah akan ada masa sukar di akhir zaman. Ketika masa sukar itu ada, banyak manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual dan sombong sebagainya. Terus ayatnya 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 5 yang tadi. Oke. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua. Bukan, yang saya sudah baca tadi. 2 Timotius 3 ayat 1. Minta maaf istriku, saudara saya ini menjadi alatnya Tuhan, hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Ayat-ayat ini semua saya tidak pernah hafal. Yang pasti Tuhan mau berbicara di desa ini. Katakan amin, saudara. Dan saya akan pergunakan waktu sebaik-baiknya di sini, karena kami jauh-jauh datang dari Manado, bawa alat musik, bawa lampu. Kami bersyukur sudah diberikan kesempatan. Karena itu kesempatan ini saya akan pergunakan baik-baik agar daerah ini diberkati Tuhan, agar kita semua tidak ada yang sama lagi. Semua sudah terkoneksi. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi egois, cinta diri sendiri, dan menjadi hamba uang, memburu uang, memburu harta, tahta, jabatan. Itu semua manusia punya ambisi yang tidak jelas, ambisi saling menghancurkan. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Terus mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak kepada orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Gereja akhir zaman sekarang mulai acuh tak acuh, mulai tidak mempedulikan agama. Mereka bilang tidak ada Tuhan lagi. Sudah sama seperti pada zaman Nuh. Semua orang itu mulai menyeleweng. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka mulai hidup dengan kehidupan yang bebas, kompromi dengan dosa. Mereka mulai berkata tidak ada Tuhan lagi. Ibadah itu sudah biasa, tidak ada Tuhan lagi. Ke gereja itu tidak bisa mengalami tentang Tuhan lagi. Kehilangan kelaparan, kecintaan akan Tuhan. Ini akhir zaman. Akhir zaman sifat manusia sudah seperti itu. Maksudnya manusia sudah tidak punya kecintaan untuk beribadah, kecintaan untuk berdoa. Manusia kehilangan kasih mulai hilang. Manusia tidak takut akan Tuhan, karena itu kompromi dengan dosa. Ini semua keadaan manusia yang tertulis dalam 2 Timotius 3. Terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuasaan. Kekristenan di akhir zaman secara lahiriah beribadah setiap hari Minggu, tetapi mereka tidak mengalami tentang kuasa Tuhan, tidak mengalami namanya manifestasi daripada Kristus Yesus dengan kuasanya.
ibadah di gereja tapi tidak ada kehidupan yang mereka dapatkan. Artinya datang penuh beban, pulang penuh beban. Saudara tahu, kita perlu denominasi, kita perlu gereja, tempat kita bersekutu, wadah tempat kita bersekutu. Itu baik, penting, karena memang kita orang Kristen punya berbeda-beda golongan. Tetapi saya mau beritahu saudara, yang saya alami, bahwa kalau kehidupan kita ini tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak punya persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Karena seorang kekristenan yang benar adalah dia mengalami kehidupan itu hasil daripada hubungan intim dengan Bapa di surga. Dia jadi penyembah itu bukan ada di mimbar dan menyembah Tuhan, tapi dosa jalan terus. Pola licik setan mengajarkan senantiasa mempengaruhi kita. Ada di ibadah tapi dosa jalan terus. Bukan seperti itu, tapi kita mengalami tentang Tuhan. Ada satu persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Itu sehingga kita bisa dapat dibaca surat-surat pujian yang terbaca. Kelihatan betul-betul kita jadi orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Saya sedang berfokus kepada kekristenan karena kita adalah orang Kristen. Saya tidak mau menyinggung agama yang lain karena kami tidak diajarkan untuk menyinggung agama lain, menjelekkan agama lain. Kalau agama lain menjelekkan kita, silakan saja. Tapi pengajaran Kristus mengajarkan saling mengasihi, saling mengampuni. Orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu ajaran kekristenan, saudara. Jadi Alkitab katakan mau atau tidak mau, kita menghadapi keadaan dunia bergoncang dan membuat ada banyak orang kompromi dengan dosa, tidak tahan, tidak kuat. Saya kasih contoh. Kenapa banyak orang bahugel? Kenapa saudara? Kenapa banyak orang selingkuh? Itu pertama karena daging yang menguasai. Yang kedua karena terpengaruh, karena tergoda. Tergoda karena tidak kuat menahan godaan dan tidak kuat berkata tidak tentang godaan. Kenapa orang selingkuh? Karena selalu ketemu. Akhirnya kebetulan begitu suami mungkin bergumul dengan istri. Suami dengar istri pemuluh, kata-kata bukan jadi penolong, sepenodong, penggonggong. Tapi bukan di sini, maaf, bukan saudara. Di sininya tak ada yang mau mengaku, maksudnya begitu ya. Jadi tuh suami stres dengan DP istri penggonggong tiap hari. Kok berkudapan itu kuntilanak? Yang DP kata-kata kalau dia itu suami dengar di dulu dapat dengar sekali lain. Padahal sebetulnya kuntilanak ini saudara. Karena akhirnya dia terpengaruh, tidak tahan godaan. Saudara dengar orang mudah jatuh dalam dosa, kenapa? Karena tidak kuat. Nah karena itu Alkitab katakan kita hanya bisa kuat karena dalam Tuhan. Jabatan, kekayaan kita bisa kuat. Oh kita orang kuat karena punya jabatan. Kita orang kuat karena punya kekayaan. Kuat karena jabatan, kuat karena kekayaan, itu tidak bisa bertahan. Karena hanya dalam Tuhan kita bisa kuat. Hanya dalam Yesus kita bisa kuat. Kuat menolak godaan, kuat berdiri teguh karena ada kasih sayang Tuhan. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Kuatnya dalam Tuhan. Itu ajaran kebenaran buat kita. Supaya ada kuat menghadapi badai gelombang. Ada kuat berdiri kokoh, tidak mudah goyah. Ini panggilan kita. Jadi kita diajar Tuhan untuk senantiasa jadilah gereja Tuhan yang setiap hari kuat berdiri, kokoh berdiri, tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda, karena kita buatan daripada Allah. Bilang sama-sama buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2. Oke, saya tinggal 2 ayat saudara ya. Setelah itu ada 5 ayat lagi. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Terus Ia mau supaya kita hidup di dalam. bilang kiri kanan, engkau buatan Allah. Bilang engkau buatan surga. Kita semua ini buatan Allah, buatan surga. Kita ini kekristenan kita ini adalah kekuatan kita karena kita buatan surga. Berarti kalau buatan surga itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Namanya buatan surga berarti itu kekuatan kita itu adalah kekuatan yang punya keaslian. Bilang sama-sama asli. Bagaimana kalau ikuti kata-kata saya? Bilang sama-sama asli. Bilang sama-sama asli. Oke, bilang sama-sama asli adalah tidak mudah rusak. Kelas-kelas tidak mudah rusak, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung,
Ada amin? Asli itu tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak itu maksudnya tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah tergoda. Itu asli. Jadi kalau kita mulai marah-marah, mulai tersinggung, berarti so KW, berarti so nomor 2, so bukan asli nomor 1. Kita buatan Allah, kuatlah dalam Tuhan. Itu panggilan kita semua. Jadi masyarakat umat Tuhan di Desa Pondos tidak ada lagi di sini yang KW. KW itu berarti buat nomor 2, bukan nomor 1. Semua sudah jadi nomor 1. Buatan Allah di dalam Yesus tidak mudah goyah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah tergoncangkan, tetapi kokoh berdiri. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Jadi kalau Anda dengar ada kata-kata yang menyinggung, saudara, Anda tidak mudah tersinggung. Karena kadang-kadang suami istri saudara cuma bekalnya cuma karena apa? Karena kata-kata istri atau suami yang sakit modengan. Betul nggak saudara? Sekarang kan rumah tangga cuma dulu tuh 10 tahun ke bawah itu kata-kata love you masih kencang. Mama love you, papa love you. Oh kencang tuh kata-kata love you. Tapi umur 10 tahun ke atas tuh rumah tangga bukan love you tuh kencang, love you yang kencang. Betul nggak saudara? So hilang tuh kata-kata mesra. Kenapa? Karena soalnya asli. Rumah tangga harus ciptakan keaslian dalam rumah tangga saudara. Saling menerima, saling memahami. Aduh, kita baru tahu ketenganan. Muncul lebih asli setelah so kawin. Ingat, ketika kawin sudah diputuskan apa yang dipersatukan tidak bisa diceraikan. Sama-sama harus saling menerima, saling memahami. Kita mesti terima menghadapi kekurangan. Kita mesti terima menghadapi dari hal kecil, kita mesti terima. Tapi dalam artian terima, tapi sama-sama perbarui, sama-sama bangun rumah tangga bahagia. Saudara dengar baik-baik, keselamatan harus dikerjakan, rumah tangga berbahagia harus dikerjakan, umur panjang harus dikerjakan. Saya kasih contoh, kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Bagaimana caranya? Lakukan firman Tuhan, jangan menyimpan ke kanan ke kiri, tetaplah bersekutu dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu mengerjakan keselamatan. Kebahagiaan. Waktu pendeta berkata pada rumah tangga, berbahagialah engkau, diberkati engkau. Engkau bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Berarti apa yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Tuhan katakan dalam waktu pendeta memberkati perkawinan, berbahagialah engkau, diteguhkanlah perkawinanmu, dan engkau akan senantiasa hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya mau tanya di sini, siapa itu rumah tangga pada waktu pendeta berkati, Anda sampai hari ini rumah tangga saudara bahagia terus, harmonis terus, tidak bawa marah? Coba angkat tangan sini saudara. Pasti ada namanya di dalam keluarga, namanya saling mengikis. Semua dapat tahu. Tahun pertama baku sayang, tahun kedua masih baku sayang, 5 tahun pertama belum muncul tuh asli, tapi lama-lama mulai muncul tuh asli. Saudara dengar baik-baik, kalau semuncul tuh asli, jangan kau bilang karena kita sudah tahu lebih asli, putus, cerai itu orang. Saya mau beritahu saudara, mau tahu tuh keaslian itu, jangan nanti kau bilang kita mau putuskan. Kadang-kadang kau tanya begini, kenapa model? Kita harus kerjakan keselamatan bersama, kerjakan kebahagiaan bersama. Maksudnya begini, saling melihat kekurangan, isi kekurangan, bangun kebahagiaan, ciptakan kebersamaan rumah tangga ini agar engkau tetap kuat dan harmonis. Jadi dibalik daripada kehancuran rumah tangga adalah si setan yang membuat Anda rumah tangga mau hancur. Setan bikin kita untuk senantiasa hilang damai, hilang sukacita, tidak kuat, dan akhirnya rumah tangga berantakan. Saya mau beritahu, apakah engkau kawin kedua kali akan bahagia? Lebih rusak. Bahkan kita sedang menjalani hidup dalam kutuk hukuman karena sudah terpisah karena daging kita. Ingat saudara tahu, hari-hari ini iblis mau menghancurkan rumah tangga saudara. Anak-anak muda dihancurkan. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, percayalah, ada koneksi di tempat ini. Engkau tidak akan mudah goyah. Engkau warga surga, buatan Allah, dan tidak akan mudah tergoyahkan. Karena hari ini engkau diberkati lewat firman Tuhan. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. Haleluya. Jadi karena itu tetaplah menjaga keaslian hidup kita. Inilah panggilan kita. Engkau harus kuat dalam Tuhan, dan engkau harus jadi pemenang
pemenang dalam hidup kita. Yesus berkata, aku telah menjadikan engkau pemenang lebih daripada pemenang. Keluargamu pertandinganmu, pribadimu pertandinganmu, pelayanan pertandinganmu, gerejamu pertandinganmu. Jadilah pemenang, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Katakan sama-sama haleluya. Dan yang terakhir, jadilah penyembah yang benar. Tuhan Yesus mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah mereka yang hidupnya setiap hari mempersembahkan korban yang berbau harum. Korban yang berbau harum itu adalah korban yang tersembelih. Apa artinya tersembelih? Korban yang terasa. Kalau Anda masuk di kamar doa saudara, waktu Anda berdoa di kamar saudara, Anda betul-betul menyatu, memuji Dia, menyembah Dia, Anda mencari wajah Tuhan, Anda remuk hati untuk senantiasa rindu di hadirat Tuhan. Anda berdoa berjam-jam di kamar saudara, itu korbanmu, kehidupanmu yang kau bawa pada Tuhan. Itu yang menjadikan engkau penyembah yang benar. Engkaulah umat Tuhan yang dicari oleh Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Saudara, jangan sampai Anda masuk di kamar saudara mau berdoa, HP di sebelah kanan. Ya, masuk di kamar ada HP. Baru angkat tangan begini, oh Tuhan, aku menyembah Engkau, HP baru bunyi. Diangkat. Kalau sampai ini, oh yuk, tunggu di situ, kita semua pergi. Belum berdoa, HP semua bunyi, dia semua nyala. Keluar untuk tabrak, saudara. Tuhan mencari kita semua penyembah yang benar, mempersembahkan korban yang berbau harum, yang tersembelih, yang terasa. Jadi artinya doa-doamu itu terasa. Tuhan itu mencari orang-orang yang menyembah Dia itu dalam doa-doa yang Tuhan mau mengalami tentang Dia. Saya mau beritahu, kalau ke gereja jangan membawa sejuta masalah persoalan. Kalau Anda masuk ke gereja hari Minggu, saya sarankan saudara, jangan bawa masalah, persoalan, pergumulanmu di gereja. Tanggalkan di rumah, masuk di gereja, fokus untuk dengar firman Tuhan, memuji, menyembah, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kalau Anda datang ke gereja, dulu di gereja menangis karena masalah persoalan, akhirnya Anda tidak bisa menikmati hidup. Tuhan mau Anda datang pada Tuhan dengan membawa hati kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Jangan bawa pergumulan masalah di gereja. Bawa hidup kita untuk mempersembahkan hati, pikiran hidup kita kepada Tuhan. Dialah pujian, Dialah penyembahan kita. Saudara dengar, karena itu jangan keliru dalam hal beribadah. Maksudnya begini, bukan berarti Anda dengarkan firman Tuhan ini Anda bilang, oh kita punya masalah, masa kita sudah mau balik gereja? Bukan. Punya masalah, punya persoalan, datanglah pada Tuhan. Tapi maksud saya adalah fokus, tanggalkan beban, datang pada Tuhan, bukan bawa masalah, tapi bawa hatimu kepada Tuhan. Maka masalahmu akan diselesaikan, masalahmu akan dipulihkan. Karena kalau Anda pergi ke gereja karena sakit penyakit, waktu duduk di gereja dan Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan tahu menyembuhkan saudara. Tapi yang Dia mau adalah, apakah mulut bibirmu berkata, Tuhan Kau luar biasa, aku memuji Engkau dahsyat. Itulah yang Tuhan mau. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saya melihat jam saya baru jam 7 malam. Puji Tuhan. Ya,